Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita mempelajari, yaitu hari ini masih di bab yang kedua, kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW dengan non muslim. Ya, di sini ada peristiwa penting saat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Semangat dakwah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu membara tanpa mengenal lelah dan putus asa. Ya, di Madinah mereka juga berdakwah kepada penduduk setempat, termasuk kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum pagan. Suku Aus dan Khazraj menerima dengan baik seruan Nabi Muhammad SAW, dan mereka sepakat menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan mendukung sepenuhnya dakwah beliau. Kemudian di lain pihak, orang Yahudi semakin membenci Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Mereka merasa terusik dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya di kota Madinah. Mereka mulai menebar permusuhan dengan menghasut suku Aus dan Khazraj agar mereka murtad atau keluar dari agama Islam dan kembali ke agama mereka yang semula. Mereka juga mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan Islam. Adalah merupakan hal yang wajar apabila ada sebagian masyarakat Madinah yang tidak mau mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Diam-diam mereka berusaha melemahkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Salah satu tokoh mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengadakan kontak rahasia dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Seluruh perkembangan umat Islam di Madinah selalu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy dengan tujuan menggerogoti kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang memicu terjadinya peperangan-peperangan antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Peperangan tersebut diantaranya yang akan kita bahas nanti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan lain-lain. Baik, mari sama-sama kita bahas, yaitu Perang Badar. Rasulullah pernah sekali membulatkan tekad menghadang salah satu kafilah dagang Quraisy. Beliau keluar diiringi 313 orang yang hanya dibekali 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Jadi pasukan kaum muslimin pada perang Badar pada saat itu ialah 313 pasukan. Kemudian sementara Quraisy terdiri dari 1000 ekor unta dipimpin oleh Abu Sufyan beserta 40 orang bersamanya. Kemudian di sini yaitu kaum kafir Quraisy menyiapkan 1000 tentara pasukan untuk melawan pasukan kaum muslimin. 313 melawan 1000 pasukan. Kemudian cerita di sini yaitu Abu Sufyan telah sampai kepada mereka dengan mengabarkan keselamatan kafilah dan meminta mereka kembali ke Mekah. Akan tetapi Abu Jahal yang diminta untuk membantu Abu Sufyan di kota Madinah menolak untuk kembali. Ia memerintahkan pasukan untuk melanjutkan perjalanan ke Badar. Maka disebut perang Badar adalah
yaitu perang yang terjadinya di sungai kecil milik Badar. Disebutnya yaitu perang Badar. Nanti juga ada perang Uhud. Kenapa disebutnya perang Uhud? Karena terjadi di Bukit Uhud. Kemudian setelah mengetahui kaum Quraisy keluar, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya dan semua sepakat untuk menemui dan memerangi orang-orang kafir. Yaitu perang ini terjadi di pagi hari, yaitu di hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Atau ada juga di cerita yang lain diceritakan yaitu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ya, kita sesuaikan dengan pelajaran kita ambil yaitu tanggal 11 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kedua kelompok saling berhadapan dan terjadilah perang yang dahsyat. Peperangan ini diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin dengan 14 gugur sebagai syahid, sedangkan kaum musyrikin telah tewas 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas yaitu perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 625 Masehi. Dinamakan perang Uhud yaitu karena terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud dilatar belakangi karena kekalahan kaum Quraisy pada perang Badar, sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam kepada kaum muslim. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mendapat bantuan dari kabilah Saqib, Tihamah, dan Kinanah. Mereka juga mengajak serta orang-orang Baduy untuk bergabung sehingga kekuatan pasukan kafir Quraisy berjumlah yaitu 3.000 pasukan. Di antaranya 700 pasukan bertameng dan 200 pasukan berkuda pada tahun 3 Hijriah. Kemudian untuk kaum muslimin menyiapkan 1.000 pasukan. Jadi 1.000 melawan 3.000. Lagi-lagi lebih banyak kaum Quraisy yang memimpin pasukan. Mereka 3.000, sedangkan kaum muslimin 1.000 pasukan. Karena kedatangan musuh sangat mendadak, Nabi merencanakan bertahan di dalam kota. Tetapi para sahabat menyerahkan agar menghadang pasukan di luar Madinah. Beliau pun setuju. Di tengah perjalanan 300 orang membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Sa'lul yang memang berkomplot dengan kafir Quraisy atau berteman dengan kafir Quraisy sebagai musuh dalam selimut. Dan akhirnya dalam perang itu tampil pula beberapa sukarelawan muslimah yang bertugas merawat anggota pasukan yang terluka dan menyiapkan logistik. Kemudian terjadilah pertempuran di perbukitan Uhud. Sebenarnya pasukan Islam sudah unggul, tetapi ketika peperangan hampir selesai, pasukan pemanah umat Islam yang bertugas mengawasi dari atas perbukitan turun untuk mengambil harta rampasan. Akibatnya Khalid bin Walid dan pasukan berkuda berhasil menekan pasukan Islam dari arah belakang, dan akhirnya pasukan Islam porak-poranda dan mengundurkan diri dari medan laga. Dalam perang ini 70 anggota pasukan Islam gugur sebagai syahid, sedangkan dari pasukan kafir sebanyak 23 orang mati. Kemenangan kaum kafir itu diwarnai kekejian
ketika Hindun istri Abu Sufyan mengoyak-ngoyak isi perut Hamzah paman Nabi yang gugur. Ia melampiaskan dendam karena ayahnya Utbah bin Rabi'ah mati di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib pada perang Badar. Jadi inti daripada perang Uhud yang kita ambil pelajarannya yaitu diantaranya pasukan pemanah dari kaum muslimin yang tidak menuruti akan perintah Nabi Muhammad SAW berakibat fatal, sehingga kaum muslimin pun pada perang Uhud mengalami kekalahan dan sangat menyedihkan, yaitu dengan kematian pamannya Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, baik anak-anak, inilah cerita daripada perang Badar dan perang Uhud. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita amalkan tentunya untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.